Hasil pengecekan website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut proses jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 3 tahun 2025. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Rusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru, terupdate seputar informasi bantuan sosial dan beberapa program dari pemerintah lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar hasil pengecekan website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan proses jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 3 tahun 2025. Sampai mana prosesnya? Proses penyaluran bantuan tersebut nanti kita akan bahas pada video ini. Namun sebelum masuk ke informasinya, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di kolom komentar di video saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan ya, silakan pastikan sudah like dulu video ini dan silakan komentar di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan jawab pertanyaan dari Kiki Sitanggang ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah semua penerima PKH dan BPNT dapat bantuan beras 20 kg? Dan bagaimana kami yang tidak mendapatkan kupon undangan? Nah, jadi teman-teman semua, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa minggu ini masuk minggu proses penyaluran bantuan sosial beras bulog 20 kg, di mana bantuan beras bulog ini diberikan kepada 18 juta penerima manfaat berasal dari penerima PKH dan juga penerima BPNT. Setelah saya cek pas melakukan pendampingan monitoring pada saat penyaluran bantuan program beras bulog 20 kg kemarin, ya, banyak yang saya tanyain ternyata mereka adalah penerima BPNT dan juga penerima PKH. Jadi mayoritas penerima bantuan beras 20 kg ini adalah penerima PKH dan juga penerima BPNT. Namun masih banyak juga ya, ada beberapa KPM PKH dan juga KPM BPNT yang tidak mendapatkan undangan, kemudian tidak masuk ke dalam daftar penerima bantuan beras 20 kg. Nah, ini kenapa? Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa bantuan beras 20 kg itu bersumber dari data DTSN, ya, dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi, semua data yang akan diberikan bantuan beras 20 kg adalah dari data DTSN. Nah, bagi KPM PK dan juga KPM BPNT, yang tidak masuk ke dalam data DTSN, terkhusus desil 1 sampai dengan desil 4, nah ini kemungkinan besar tidak bisa menerima bantuan sosial beras atau tidak dapat bantuan beras 20 kg. Nah, karena desil 6 sampai dengan desil 10 itu berdasarkan pengelompokan dari Badan Pusat Statistik BPS, ini masuk kategori keluarga mampu ataupun sangat sejahtera. Jadi desil 6 sampai dengan desil 10 itu adalah kelompok KPM yang tidak bisa menerima bantuan sosial. Nah, kalau teman-teman di wilayahnya sudah ada proses pembagian undangan dari pihak Bulog untuk proses penyaluran bantuan beras, dan ada salah satu penerima PK atau penerima BPNT yang tidak dapat undangan, nah berarti kemungkinan dia tidak menerima bantuan sosial beras 20 kg dan juga tidak menerima juga bantuan PKH dan juga BPNT. Karena bisa jadi terindikasi KPM tersebut masuk ke dalam data desil 6 sampai dengan desil 10. Jadi berdasarkan pengecekan pengelompokan data dari Badan Pusat Statistik, nah tergolonglah ada KPM yang layak menerima bansos, ada yang KPM yang tidak layak menerima bansos. Kalau yang layak itu masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 4, yang tidak layak itu masuk desil 6 sampai dengan desil ke-10. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman tidak dapat undangan, ya undangan dari Bulog untuk proses penyaluran bantuan beras 20 kg, berarti teman-teman
kemungkinan besar tidak dapat bantuan beras Bulog 20 kg. Lalu pertanyaannya, dari mana data itu? Ya, data itu bersumber dari data DTSN, dari Kementerian Sosial dan juga dari Badan Pusat Statistik. Jadi yang menentukan data bukanlah pihak kelurahan ataupun pihak desa atau pihak Bulog, tetapi dari data BPS dan juga data Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi terjawab ya teman-teman, buat yang tidak dapat undangan berarti kemungkinan besar tidak menerima bantuan beras Bulog 20 kg. Nah, kemudian kita masuk ke topik utama, informasi utama, yaitu adalah hasil pengecekan website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, ya, dan juga proses jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 3 seperti apa, sudah sampai mana prosesnya. Jadi teman-teman, kita akan coba lakukan pengecekan data penerima PKH ya yang masuk ke dalam penerima bantuan pos di tahap sebelumnya. Nah, ini kita coba cek melalui 6NG ya. Jadi teman-teman, kami pendamping PKH juga memiliki aplikasi 6NG, tapi tidak bisa mengusulkan atau mengusulkan penerima bantuan sosial baru. Nah, untuk proses pengusulan penerima bantuan PKH baru atau BPNT baru itu ada di kelurahan ataupun desa di wilayah masing-masing. Kami pendamping PKH hanya bertugas untuk memonitoring atau melakukan pengecekan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial, baik PKH ataupun BPNT ya teman-teman. Jadi pendamping PKH itu tidak bisa mengusulkan, tidak bisa mengajukan bantuan PKH ataupun BPNT, tetapi hanya bisa melakukan pengecekan, monitoring, dan pendampingan. Nah, teman-teman, di sini saya lakukan pengecekan di aplikasi 6NG untuk KPM PKH yang sebelumnya itu masuk ke dalam data penerima bantuan sosial melalui kantor pos. Berdasarkan hasil pengecekan saya terhadap KPM ya, PKH yang sebelumnya cair melalui kantor pos, kemudian saya cek ya datanya itu, ternyata KPM tersebut masuk ke dalam data burekol, proses burekol bank atau buka rekening kolektif bank. Saldonya sudah masuk ya, saldonya sudah masuk. Kemudian ketika dilakukan pengecekan di Bank Himbara, di pihak bank kemarin, itu ternyata saldonya belum ada masuk ke dalam rekening, tapi dalam keterangan 6NG-nya, keterangan saldonya sudah ada. Nah, saldonya sudah ada, tetapi belum transfer oleh pihak Bank Himbara ke rekening KPM tersebut, karena mungkin masih proses pengecekan rekening. Dari nanti rekeningnya masih aktif, kemudian rekeningnya tidak bermasalah datanya, NIK-nya tidak bermasalah, nama tidak bermasalah, dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar di tahap 2, di tahap 3 besok bantuan PKH-nya sudah bisa masuk ke dalam rekening KPM tersebut. Nah, jadi hasil pengecekan melalui 6NG bagi KPM PKH yang bantuannya sebelumnya melalui PT Pos ataupun BPNT yang PT Pos, ada beberapa KPM yang di 6NG itu keterangannya ada yang proses burekol, ada yang exclude, atau ada yang dikatakan masuk kategori 6, desil 6 sampai dengan desil 10. Dan kalau sudah masuk data desil 6 sampai dengan desil 10, berarti kemungkinan besar bantuannya tidak masuk lagi ke dalam rekening KPM tersebut. Nah, itu ya hasil pengecekan saya melalui aplikasi 6NG terhadap KPM PKH yang KPM PK dan KPM BPNT yang tahap sebelumnya itu cairnya melalui PT Pos Indonesia. Lalu sampai mana proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 tahun 2025? Nah, seperti yang kita tahu bersama, bulan Juli sudah memasuki tahap proses penyaluran bantuan PKH tahap 3, proses penyiapan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nanti Kemensos akan mensinkronkan data yang dengan data yang ada di DTSN, kemudian Kemensos akan verifikasi kelayakannya, verifikasi komponen datanya, ya baik itu dia punya balita, lansia, disabilitas, anak sekolah, nanti akan diverifikasi, akan dilakukan pengecekan oleh Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Sosial akan menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, SP2D inilah yang menjadi acuan pihak Bank Himbara untuk melakukan penyaluran bantuan sosial di tahap 3 besok. Nah, sampai hari ini ya teman-teman, Kementerian Sosial masih proses verifikasi atau sinkronisasi data penerima bantuan sosial yang ada di DTSN. Belum penerbitan SP2D. Biasanya kalau sudah penerbitan SP2D, Kementerian Sosial akan mengirimkan data SP2D ke pihak pendamping. Nah, dari SP2D tersebut
terbitlah SPM atau surat perintah membayar dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada KPPN selaku bendahara negara. Nanti KPPN akan menginstruksikan pihak Bank Himbara untuk melakukan proses penyaluran bantuan PKH di tahap 3. Jadi untuk proses penyaluran bantuan PKH di tahap 3 tahun 2025 ini masih dalam proses verifikasi kelayakan, verifikasi komponen, dan sinkronisasi data antara data DTSN selaku penerima manfaat bantuan sosial. Nanti Kementerian Sosial akan mengambil data dari data DTSN tersebut. Nah, biasanya teman-teman setiap di tahap 3 itu kan masuk periode bulan Juli, Agustus, September. Nah, biasanya ya untuk proses penyaluran bantuan PKH, kalau dalam kondisi normal, itu bantuan PKH biasanya dicairkan di bulan Agustus di pertengahan atau di minggu ketiga bulan Agustus. Tetapi kalau dalam kondisi yang tidak normal, misalnya banyak data bermasalah, banyak data anomali, masih dalam proses ada beberapa tahap yang harus diperbaiki, itu biasanya di bulan September ya teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 minggu lagi masuk ke dalam tahap pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2025. Jadi buat teman-teman semua bersabar saja, karena ini masih bulan Juli akhir, kemudian nanti masuk bulan Agustus. Biasanya kalau normal kondisi tidak ada masalah, data anomali dan lain sebagainya, di pertengahan bulan Agustus biasanya sudah mulai proses SPM atau surat perintah membayar dari Kementerian Sosial ke KPPN nanti ke pihak Bank Himbara untuk disalurkan bantuan PKH tahap 3-nya. Jadi tunggu saja teman-teman yang bertanya kapan bantuan PKH tahap 3 dicairkan oleh Kementerian Sosial, masih belum ada proses SP2D dan juga masih belum ada proses SPM. Artinya Kementerian Sosial masih melakukan verifikasi kelayakan penerima manfaat bantuan sosial melalui aplikasi 6NG atau data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi ditunggu saja. Kemungkinan besar teman-teman, karena kata Pak Mensos juga data DTSN itu selalu berubah-ubah selama 3 bulan sekali. Nah, bisa jadi teman-teman di 3 bulan pertama di tahap 1 ataupun 2 teman-teman masih cair, tapi di tahap 3 setelah dilakukan proses pengecekan di lapangan, verifikasi kelayakan, di tahap 3 bisa jadi tidak cair karena mungkin masuk ke dalam desil yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kemungkinan untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 tahun 2025. Jadi untuk sekarang, teman-teman penerima manfaat bantuan PKH itu harus merubah mindset bahwasanya bantuan PKH itu tidak selamanya. Ada kok program pemberdayaan PPSE, ya, program pemberdayaan sosial ekonomi, yang nanti bisa teman-teman ajukan melalui pendamping. Nanti teman-teman ajukan program pemberdayaan tersebut, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan UMKM, ya baik modal ataupun dan lain sebagainya. Nanti teman-teman diharapkan bisa graduasi mandiri dari program pemberdayaan sosial ekonomi tersebut. Jadi teman-teman jangan rubah mindsetnya, jangan selalu mengharapkan bantuan sosial PKH. Gunakanlah bantuan sosial PKH untuk berusaha, menabung dan lain sebagainya supaya tingkat ekonomi teman-teman bisa meningkat, ya bisa graduasi mandiri nantinya dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Nah, itu teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan di kolom komentar, silakan aja tuliskan di kolom komentar dan pastikan sudah like dulu video ini ya. Nah, saya Imam Nursidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.